Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, kita bertemu lagi hari ini untuk berdiskusi dan juga berbincang mengenai fonologi. Jadi kalau kita lihat dan kita kenali dalam mata kuliah linguistik umum, itu merupakan bagian dari proses untuk memahami linguistik struktural dan linguistik fungsional. Akan tetapi kita akan lihat beberapa komponen dasar. Tetapi sebelum kita lanjutkan pertemuan kita, saya berharap teman-temanku, mahasiswaku yang hebat dan luar biasa itu selalu dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang senang, dalam kondisi bisa melakukan aktivitas sesuai yang kita rencanakan. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kemarin kita sudah berbincang mengenai pragmatik, maka kita akan kenali hari ini kita diskusikan mengenai fonologi. Jadi kalau kita lihat dan kita baca, fonologi itu merupakan interdisipliner linguistik yang berbicara masalah bunyi. Jadi ada fonetik, ada fonemik. Jadi kalau kita lihat dalam komponen-komponen itu tentu bisa kita pahami bagaimana kita memahami ilmu tentang bunyi, mengenai fungsinya serta objeknya, dan itu tidak bisa lepas dari komponen-komponen yang tentu bisa dipahami dari fonetik dan fonemik. Di dalam fonologi ini tentu kita akan bisa pahami juga bagaimana tentang ilmu tentang bunyi itu bisa kita lihat dari sisi fonetiknya, tapi juga sisi fonemiknya. Bagaimana kita lihat dari fona segmentalnya, yang tentu akan bisa kita lihat dari punktuasi yang tentu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tetapi bagaimana kita bisa melihat bagaimana deskripsi fona-fona segmental itu yang tentu akan memiliki klasifikasi tentang vokoid, tentang diftong, kemudian klasifikasi kontoidnya, artikulasinya, dan itu tentu akan bisa berdampak dalam pemahaman kita. Kalau kita lihat dari sisi fonemik, tentu kita bisa lihat bagaimana perbedaan huruf yang bisa membedakan arti. Misalnya tentang padi, ini kita lihat ada fonem b, ada a, ada d, ada i, padi. Tapi ada 4 huruf ya, ada 4 huruf padi. Tapi kalau kita perhatikan, kita bedakan dengan pati ya, pati. D-nya, fonem D-nya kita ganti dengan fonem T, sehingga bisa berubah maknanya. Pati itu nama letak geografis, nama daerah Pati, Kabupaten Pati, tapi bisa juga Pati, bisa Pati itu Sari Garut, sehingga posisi yang bisa kita lihat Sari Pati yang kita peras itu sarinya itu Sari Pati Garut, itu bisa juga menjadi salah satu media yang bisa kita jadikan untuk jenis makanan. Jadi memang perbedaan fonem itu bisa membedakan arti. Oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, berbicara masalah linguistik umum, kalau kemarin saya tarik kembali ke awal bahwa kita lihat di linguistik itu ruang lingkupnya ada linguistik struktural, ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, ada wacana, ada semantik. Kalau linguistik fungsional itu bisa kita lihat ada pragmatik, ada sosiopragmatik, ada sosiolinguistik, ada neurolinguistik, ada religiolinguistik, ada psikopragmatik, ada aneka macam yang bisa menjadi kajian linguistik dengan integrasi dan pola pengembangan yang berbeda-beda. Nah, para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, tentu kita tidak bisa melepaskan diri ketika kita belajar linguistik. Kita bisa membedakan mana yang menjadi bagian ruang lingkup linguistik struktural dan ruang lingkup linguistik fungsional. Jadi kalau di struktural kita lihat dari diadik, bentuk, dan fungsi, lalu di struktural kita lihat dari fungsionalnya dari triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Oleh karena itu perlu dipahami ketika kita belajar linguistik fungsional tentu akan berdampak pada bentuk, fungsi, dan konteks. Sedangkan linguistik struktural kita bentuk dan fungsi. Jadi kalau saya katakan misalnya Mas Marvan membaca buku, itu bentuknya kalimat informatif, fungsinya untuk memberitahu Mas Marvan membaca buku. Ya, kemudian
Bu Sisi sedang mengajar. Nah, Bu Sisi sedang mengajar berarti Bu Sisi ini kalimat informatif yang diakhiri dengan nada berita. Ini kalimat informatif, Bu Sisi sedang mengajar. Nah, ini merupakan kalimat informatif dengan bentuk kalimat berita. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat dari komponen-komponen itu, tetapi akan berbeda ketika wujudnya itu kalimat fungsional. Misalnya kita lihat ketika kita membantu ibu, kita akan menyampaikan bahwa ibu, mohon maaf saya tidak bisa membantu seperti yang ibu lakukan. Nah, lalu ibunya mengatakan, wah ini sudah berlebih nak, Mas Marvan ini sudah membantu ibu secara maksimal, jadi posisi ini. Nah, kalimat ini mengandung konteks bahwa Mas Marvan ketika membantu ibunya ini tidak maksimal, tetapi ibu selalu memberikan pemahaman bahwa apa yang dibantu Mas Marvan pada ibunya ini sudah maksimal. Nah, ini salah satu maksud yang terselubung, itu implikaturnya berbasis konteks. Jadi ibu dan Mas Marvan yang memahami konteks apa yang didiskusikan ini. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kembali lagi tadi ke fonologi. Jadi kalau kita berbicara masalah fonologi itu, kita bisa nanti silahkan bisa membaca buku fonologi dari bukunya Verhar ada, kemudian Pak Siswanto ada bukunya Pak Haider Al-Wasilah ada. Semua referensi yang bisa dibaca itu merupakan bagian implementasi kita berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, sehingga menjadi salah satu komponen-komponen penting yang tentu akan berdampak pada perkuliahan kita, sehingga pemahaman kita akan senantiasa bisa memberikan kontribusi yang nyata. Bagaimana kita memahami linguistik fungsional dan linguistik struktural itu terintegrasi di dalamnya. Bagaimana kita bisa melihat komponen-komponen itu betul-betul mampu memberikan pemahaman tentang literasi linguistik yang maksimal. Jadi kita bisa memanfaatkan literasi digital, bisa memanfaatkan literasi numerik ataupun literasi menulis membaca itu untuk kontribusi pemahaman kita terkait dengan linguistik. Jadi kita bisa lihat bagaimana pada tataran fonetik, di pemahaman fonetik yang saya katakan perbedaan bunyi yang membedakan arti, itu bisa kita lihat dari sisi pemahaman tentang ilmu bunyi, tentang fungsinya, tentang objeknya. Lalu juga bisa memahami ilmu bunyi secara umum, bagaimana ilmu bunyi itu dijelaskan. Kemudian bisa juga bagaimana cara pendekatannya dan juga pembentukannya. Kemudian kita bisa memahami alat-alat ucap atau artikulasinya, bagaimana mengucapkan A, I, U, E, O. Bunyi vokal ini kita bisa, kalau kita ucapkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z, Z. Nah, tapi bisa juga kita pilih bunyi vokalnya saja, A, I, U, E, O. Nah, kalau latihan vokal itu biasanya kalau kita berteater, kita latihan pemanasan vokal dulu. Kalau kita mau latihan menyumbangkan lagu yang sumbang atau menyumbangkan suara sumbang, itu kita berlatih vokal dulu. A, I, U, E, O. A, I, U, E, E. A, I, U, E, O. Nah, atau senam wajah. A, I, U, E, O. Nah, ini menjadi bagian-bagian penting untuk bisa kita memahami, sehingga proses penghasilan bunyi pun akan terdeskripsikan di sini. A, I, U. Nah, ini akan terwujudkan di situ. Kemudian bagaimana penggolongan fonetik atau klasifikasi bunyi-bunyi bahasa ini, kita bisa lihat dari proses itu. Nanti akan kita temukan namanya bagaimana kita produksi bunyi vokal dan bagaimana kita bentuk-bentuk produksi bunyi konsonan. Nah, kemudian kita akan lihat pada tataran yang kedua, bisa kita pelajari tentang fona segmental di fonologi itu. Dari fona segmental itu kita bisa mendeskripsikan bunyi fona-fonanya, kemudian deskripsi fona-fona segmentalnya, kemudian klasifikasi vokoidnya, kemudian bunyi diftong, ya, diftongnya, ai, pantai, santai. Nah, sekarang ada di programnya Mas Sule itu, Kang Sule itu ada santuy malam, ya, gitu ya. Jadi banyak klarifikasi dan verifikasinya. Jadi bisa juga kita klasifikasi kontoidnya, kemudian koartikulasi atau artikulasi sertaan bunyi pelancarnya. Bisa juga kita bunyi hamzah, dan juga kita bisa melihat bagaimana interlude yang terjadi dalam
tataran bunyi. Kemudian di bagian ketiga kita bisa belajar di fonologi itu tentang pengaruh bunyi dan transkripsinya. Bagaimana kita bisa melihat pengaruh-pengaruh bunyi itu nanti akan bisa berdampak pada pemahaman dan pemikiran kita tentang distribusi bunyinya, kemudian juga transkripsi fonetisnya. Kita perlu paham itu dalam penelitian-penelitian linguistik. Ke depan kita perlu memahami bagaimana kita mentranskripsikan bunyi-bunyi secara fonetis. Kemudian kita juga perlu belajar di fonologi itu tentang fona suprasegmental. Jadi fona suprasegmental itu tentang kita akan belajar tentang tekanan, kemudian panjang pendek, nada, jeda, kemudian intonasi terminal. Itu semua bisa kita pahami, kita pelajari nanti di fonologi. Nah, kemudian kita yang selanjutnya di fonologi nanti juga akan bisa belajar tentang fonem. Tadi ada fonetik, sekarang kita ada fonemik. Kita akan belajar tentang bagaimana hakikat fonem, kemudian variasi ekstra fonologi fonem itu seperti apa, kemudian tugas fonemiknya, dan kemudian ciri distintifnya seperti apa. Itu akan kita pelajari di fonologi. Kemudian bisa juga kita pahami, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, tentang penentuan dan pemetaan fonem. Jadi bisa kita lihat di fonologi tentang proses pembelajaran premis-premis dalam fonemik, kemudian nanti penentuan fonem suatu bahasa, kemudian pemetaan fonem. Itu terintegrasi dalam penentuan dan pemetaan fonem. Kemudian selanjutnya kita akan belajar juga tentang distribusi fonem. Nah, dalam distribusi fonem itu kita akan memahami bagaimana pembatasan distribusi fonem itu yang kita lihat pada distribusi umum dan khususnya. Kemudian distribusi diferensialnya. Kemudian distribusi komplementernya. Lalu distribusi terpisah dan menjadi bagian upaya untuk membedakan lingkungan terpisah dan lingkungan fonologi sehingga akan kelihatan bagaimana distribusi fonologi bahasa Indonesia khususnya pada persukuannya ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang unsur opsional dalam realisasi. Jadi terkait dengan itu tentu kita akan bicara di fonologi tentang unsur opsional, posisi unsur opsional, kemudian perbedaan opsional dan juga duplet. Ini jadi bagian-bagian penting yang kita diskusikan dalam fonologi. Nah, kemudian juga kita akan bicara tentang ilmu fonem dan ejaan. Tentu itu akan bisa kita bahas, kita diskusikan bagaimana kita berbicara masalah manfaat ilmu fonem dalam pembelajaran bahasa, khususnya untuk penyusunan ejaan. Sekarang di media digital ini semua kita bisa lihat, belajar fonetik fonemik secara online ada, kita bisa melihat bagaimana nanti sistem tulisannya di KBBI lengkap, lemanya seperti apa. Nanti silahkan buka di badanbahasa.go.id. Nah, di situ nanti bisa diunduh secara daring KBBI-nya. Lalu ejaan bahasa Indonesia yang sekarang menggunakan PUB, pedoman ejaan umum bahasa Indonesia, kemudian ejaan Republik, kemudian ejaan bahasa Indonesia yang sempurnakan yang terakhir ini dengan PUB itu, dan juga pedoman penulisan unsur serapan yang tepat. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, saya kira dampak pemahaman fonologi nanti akan bisa berdampak terhadap keilmuan kita dalam belajar linguistik. Oleh karena itu, saya sarankan proses pembelajaran linguistik umum ini akan bisa kita manfaatkan, kita kuatkan dengan membaca. Nah, setelah kita membaca, kita tuliskan. Maka senantiasa Bapak sarankan, ayo terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Silahkan bisa kunjungi arfusratulisa.id ataupun perpusnas.go.id. Itu menjadi bagian penting yang bisa menjadi media pembelajaran literasi digital kita. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, jangan pernah lupa untuk semangat belajar dalam situasi apapun. Kita selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena itu menjadi bagian penting yang bisa kita elaborasi untuk memperluas cakrawala literasi pengetahuan kita, dan itu akan menjadi bagian penting penguatan kita agar kita menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi, menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Ingat pesan Pak Arfan dalam novelnya Laskar Pelangi, kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan meminta sebanyak-banyaknya. Disitulah kekuatan kita. Belajar linguistik berarti belajar berbahasa secara baik, berbahasa dengan benar, berbahasa dengan santun, namun juga tetap kuasai bahasa asing dan lestarikan bahasa Indonesia, karena dengan menggunakan bahasa yang benar,
bahasa yang baik, bahasa yang santun akan menjadikan kita dihargai orang lain karena kita menghargai orang lain, dan kita menguasai bahasa asing, kita akan bisa menguasai dunia, dan melestarikan bahasa daerah berarti kita melestarikan budaya bangsa. Dan disitulah kekuatan kita sebagai bentuk perwujudan rasa cinta dan bangga kita kepada bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memang luar biasa. Terima kasih teman-teman yang badan luar biasa, senantiasa selamat berliterasi, selamat belajar, selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta, karena kita akan senantiasa menyinari dunia agar kita menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Bersama saya Muhammad Rohmadi, selamat dan sukses untuk senantiasa berbagi dan senantiasa membahagiakan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.